Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 16 ya, bulan 2 jam 7 pagi. Hari ini saya akan bahas terkait dengan money management dari salah satu orang terkaya di China. Terus untuk IHSG hari Jumat lalu agak naik dikit 0,38 poin, 0,38%. Oke, langsung aja ya. Ini ada sharing bagus dari Li Ka-shing namanya, ya, mengatur keuangan keluarga. Dia bicara tidak peduli berapa banyak uang yang Anda dapatkan, selalu ingat untuk membaginya ke dalam 5 bagian proporsional. 30% biaya hidup, 20% bersosialisasi, 15% mengembangkan diri, 10% untuk liburan, dan 25% untuk investasi. Nah, ada beberapa hal yang menurut saya menarik bagaimana ia membaginya. Pertama adalah, oke, kalau masalah biaya hidup ini udah wajib ya, karena kita memang punya kebutuhan setiap bulannya. Tapi ada dua hal yang menarik. Pertama adalah bersosialisasi. Bersosialisasi ini dia budgetkan. Bahkan budgetnya itu lebih besar daripada liburan. Liburan cuma 10%, tapi bersosialisasi itu sampai 20%. Kemudian ada investasi 25 dan mengembangkan diri 15%. Nah, kalau kita simulasikan misalnya penghasilan kita itu 6 juta ya UMR gitu ya. Artinya investasi itu 1,5 juta, biaya hidup 1,8 juta, sosialisasi 1,2, mengembangkan diri 900.000, liburan 600.000. Ini menurut saya kalau biaya hidup 1 bulan 1,8 kan berat sekali. Bisa kita adjust, tapi kita tidak menghilangkan pos-pos yang ada. Nah, hal pertama yang secara wajib sebisa mungkin tidak kita hilangkan adalah investasi. Jadi investasi tetap 25% dari pattern. Kemudian sosialisasi yang awalnya 20% diturunkan jadi 5%. Atau sebagian orang lebih turun lagi bisa. Mengembangkan diri jadi 10% atau 5%, karena mengembangkan diri itu sekarang gratis, itu juga banyak. Misalnya ini 0%, berarti gratis ya. Gratis artinya kita hanya lihat YouTube, di internet. Kalaupun ikut trainingnya cari yang gratisan. Banyak ya, teman-teman, banyak sekali seperti itu. Kemudian liburan, masih ada nih liburan dikasih 5%. Artinya 65% ini untuk biaya hidup. Jadi 3,9 juta itu untuk biaya hidup. Wah, nggak mungkin cukup nih kalau 3,9 juta untuk biaya hidup. Berarti caranya gimana? Bisa mungkin jangan dikurangin ya. Tapi ini yang ditambahi. Cari tambahan lain supaya naik, misalnya 8 juta. Sehingga biaya hidupnya 5,2, investasinya 2 juta, bersosialisasi 400.000, liburannya 400.000 setiap bulan. Lah, angka 8 juta ini dari mana? Orang kita penghasilannya hanya 6 juta. Ini yang harus usahakan dari penghasilan lain. Bisa jualan, bisa brokeran, bisa macam-macam ya. Misalnya istri juga bisa bantu. Ada beberapa sampingan atau ada beberapa job yang bisa dilakukan. Jualan kecil-kecilan misalnya sarapan atau jualan kudapan ditaruh di koperasi dan seterusnya. Tapi in prinsip investasi secara budget itu kita tetapkan. Kenapa? Karena kita pengen mengisi ini simulasi dividen for living. Kalau sekarang hasil kita per bulan itu 6 juta, nanti nextnya setelah pensiun ya, kita mau punya penghasilan 10 juta per bulan, artinya kebutuhan per tahun 120 juta, nilai investasi 1,2 miliar, ya periode investasinya bulanannya berapa? Investasi bulanan kita setup 2 juta per bulan, maka di 5 tahun pertama itu kita bisa dapat dividen 1,8 juta per bulan dengan catatan yield dividennya 10%. Jadi ini beberapa kali di video yang lain juga sudah saya terangkan. Video kemarin pun sudah saya terangkan yang terkait dengan Eni Cyber kemarin ya. Investor kawakan dari Amerika. Nah, kita sekarang pengen bahas mengenai mengatur keuangan keluarga tadi. Dengan porsi yang seperti ini, jelas ya teman-teman, berat sebenarnya. Saya pribadi pun ini belum bisa secara total menerapkan bahwa
Ada biaya hidup 30%, sosialisasi 20%, mengembangkan diri 15%, liburan 10%, dan investasi 25%. Oke, untuk masalah pengaturan keuangan saya pikir cukup. Nah, hari ini juga saya akan sampaikan beberapa indikator di Indonesia yang menurut saya perlu kita cermati sejenak di bulan Januari ini. Pertama adalah masalah kedatangan wisatawan. Bersyukur ya, ini di Desember 2024 kemarin naik dibandingkan dengan November, walaupun turun dibandingkan dengan Agustus. Tapi kalau dibandingkan dengan Desember tahun 2023, naik. Awalnya 1,14 menjadi 1,24. Nah, harapannya ini ya, 3 tahun terakhir ini bisa naik terus ya teman-teman. Kalau wisatawan bisa naik, artinya inflow uang yang masuk ke Indonesia harapannya juga makin besar. Sehingga ekonomi juga makin bergerak di sisi ini. Karena indikator-indikator yang lain kurang menggembirakan. Kayak penjualan sepeda motor, Januari 2025 itu 557 ribu unit. Januari 2024 593 ribu. Tadi 557, ini 593. Hampir turun, hampir 10%-an. Kemudian Januari 2023 615. Jadi sudah turun 3 tahun ini berturut. Saya pikir kemarin yang kena efek banyak itu adalah mobil. Kalau mobil berarti memang kelas menengah yang kena. Tapi kalau udah motor itu kan menengah bawah juga pakai. Dan itu ikutan turun, ya kita mesti hati-hati. Nah, kalau ada krisis, misalnya ada potensi krisis yang seperti ini, satu-satunya cara yang mungkin untuk kita lakukan itu adalah pegang cash, sehingga kita bisa serok di bawah. Jadi kalau nyicil-nyicil jangan dihabiskan dulu cashnya sekarang ya. Tunggu dulu. Ini ya, mobil Januari 61.000 2025-nya. 2024 Januari 69.000. 2023 Januari 94.000. 2022 Januari 84.000. Jadi ini paling rendah selama 5 tahun terakhir nih, 4 tahun terakhir. Kalau ini Covid ya. Sebelum ini kan Covid nih 2020-an. Jadi kita nggak pakai karena data Covid itu nggak bisa kita samakan. Nah, kalau ini kan berbahaya sebenarnya. Berbahaya dari sisi daya beli. Terus selanjutnya ada tingkat inflasi. Tingkat inflasi di Januari 2025 ini 0,76%. Terendah 25 tahun terakhir ya. Tahun 2000 itu 0,2% pernah. Maret minus 1,17%. Setelah itu naik terus, naik dan stabil ya. Dan Januari ini itu 0,76%. Ya, saya termasuk orang yang tidak setuju atau kurang setuju dengan inflasi yang terlalu rendah. Artinya secara perkembangan di area pembelian atau area bawah itu harga-harga seolah-olah harga-harga tidak terlalu banyak naik. Berarti kalau harga tidak terlalu banyak naik itu si penjual tidak terlalu banyak konsumen sehingga dia menetapkan harga yang sama atau menurunkan harga. Berarti daya beli juga kemungkinan kurang bagus. Dan memang saya lihat ya akhir-akhir ini banyak yang buka kios, banyak yang buka usaha. Itu setahun tutup, 1,5 tahun tutup, 2 tahun maksimal kadang-kadang tutup. Saya nggak tahu. Selama 2-3 tahun terakhir ini kenapa begitu saya nggak tahu persis ya. Tapi faktanya di lingkungan sekitar ini seperti itu. Padahal di sini itu area industri dan UMR-nya itu termasuk tinggi kalau di daerah Cikarang. Sehingga dari indikator-indikator ini kita memang betul-betul harus hati-hati dalam menentukan kepemilikan saham atau pembelian saham perusahaan yang akan kita pilih. Orang bilang fundamental is dead. Orang bilang kalau kita investasi di area fundamental itu terlalu lambat. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Justru dengan begitu menurut saya harganya bisa kita cicil terus. Kenapa? Karena kita pengennya adalah dividen. Supaya apa? Supaya clear passive income. Kalau kita berinvestasi atau ada di pasar saham, kita masih ada jual beli, jual beli, jual beli, itu masih aktif. Karena kita melakukan, kita menganalisis, kita meriset. Kalau nanti suatu saat udah jadi pasif, sudah tidak ada jual beli, kita berharapnya adalah dari dividennya saja untuk membiayai hidup sehari-hari. Saya kira itu dari saya untuk hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada request review saham, silakan teman-teman
sampaikan ya di kolom komentar. Kalau dari view video-video saya 80% belum subscribe, jadi silahkan di subscribe sekaligus support supaya tetap semangat. Semoga bisa sharing terus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.